Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Jamaah sekalian yang insyaallah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melakukan aktivitas kita, yang dalam hal ini kita mencoba mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ta'liman li thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan rahmat, berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pengajian kita, yang mana kita sedang membahas tentang kitab Jubat, yang alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sudah sampai pada bait yang ke-69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fa'ilul makruhi lam yu'adzabi bal in yaquffa li imtisalin yusabi. Bait yang ke-69 ini musonib menjelaskan tentang hukum syariat Allah yang keempat, yaitu hukum makruh. Dikatakan oleh musannif, wa fa'ilul makruhi, adapun orang yang mengerjakan hal yang makruh, lam yu'adzabi, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal in yakuffa, namun jika dia menahan diri, li imtisalin yusabi, menahan diri karena melaksanakan perintah Allah, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poinnya, berdasarkan bait 69 kitab Jubat ini, musannif menjelaskan hukum makruh adalah apa-apa yang dilarang oleh pembuat syariat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak diharuskan untuk ditinggalkan sama sekali. Hal ini senada dengan yang dijelaskan dalam kitab Waraqat, di mana ta'rif makruh itu adalah wal makruhu ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Makruh itu adalah sesuatu yang selayaknya ditinggalkan, akan tetapi pelakunya tidak mendapatkan dosa, namun perbuatan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan hukum makruh ini, sebagian ulama membaginya ke dalam dua kategori hukum makruh, yaitu yang pertama makruh tahrim dan kedua makruh tanzih. Hal ini penjelasannya bisa kita lihat dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi, di mana pengarang menjelaskan karahatut tahrimi al-farqu bainahuma annal ula
makanat binahyin jazim. Yang pertama, makruh tahrim adalah sebuah larangan yang dalilnya lazim atau jelas dan juga melakukannya atau orang yang melakukannya dapat menyebabkan dosa. Poinnya, makruh tahrim yaitu perbuatan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditinggalkan dengan tuntunan pasti, dengan tuntutan pasti, tetapi dalil yang digunakan adalah dalil zanni. Contoh perbuatannya misalkan melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain, itu adalah makruh, dan makruhnya sifatnya makruh tahrim. Maknanya apa? Dilarang oleh agama kalau kita melamar perempuan yang sudah dilamar oleh orang lain. Atau barangkali ketika kita melakukan jual beli, ya, ada barang sudah sedang ditawar oleh orang lain, maka hukumnya makruh tahrim kalau kita menawar barang yang sama tersebut. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, pembagian makruh menurut para ulama itu adalah makruh yang sifatnya tanjih. Dalam Hasyiah Al-Bujairimi dijelaskan, wasaniyatan makanat binahyin ghairi jazim. Makruh tanjih adalah sebuah larangan yang dalilnya tidak lazim serta melakukannya tidak menyebabkan dosa. Nah, poinnya dari makruh tanjih ini adalah perbuatan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditinggalkan dengan tuntutan tidak pasti, seperti berwudu dari sisa air minum burung, atau barangkali memakan daging kuda. Itu adalah makruh, tetapi makruhnya makruh tanjih. Jadi kalau orang melakukan perbuatan itu tidak dihukumi berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam praktek kehidupan, hukum makruh dibolehkan ketika ada hajat atau sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fikih, al-karahatu tazulu bil hajah. Suatu yang makruh menjadi hilang karena adanya hajat atau kebutuhan. Diriwayatkan dari Abu Barza, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqrahun naum qabla al-isya'i wal haditha ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya 568. Dalam hal ini, Imam Ibnul Arabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, tidur sebelum isya dimakruhkan karena dikhawatirkan melewatkan waktu sholat isya. Sedangkan hadisa ba'daha, begadang, ngobrol-ngobrol ba'da isya, dimakruhkan pada perkara yang bukan untuk menuntut ilmu, berbicara tentang kebaikan dan hajat yang betul-betul mendesak. Namun jika maksud begadang demi ilmu dan menunaikan hajat seperti itu, maka menurut Imam Ibnul Arabi hal ini diperbolehkan. Contoh lain misalkan,
Ya, contoh lainnya di bulan puasa ini berkaitan dengan hal yang sifatnya makruh itu boleh dilakukan kalau sedang dalam keadaan ada kebutuhan. Saat di bulan puasa sedang berpuasa itu makruh kita, misalkan ya, berpuasa itu makruh untuk mencicipi makanan saat berpuasa. Tetapi menurut para ulama dibolehkan ketika itu dibutuhkan. Misalnya kalau tidak dicicipi dulu, ini akan keasinan. Kalau tidak dicicipi dulu, ini akan kemanisan. Tetapi tentu di dalam melaksanakan proses pencicipannya itu harus betul-betul ikhtiar, jangan sampai si zat makanannya masuk ke dalam tenggorokan. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Arabi, itu dikatakan dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la ba'sa ayyadhuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul khalqahu wa huwa sha'im. Tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk ke dalam kerongkongan. Semoga dengan pembahasan kali ini kita lebih memahami hukum-hukum syariat, terutama yang berkaitan dengan hal yang bersifatnya makruh tersebut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Amin ya Allah ya rabbal alamin.